Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa. Senang sekali hari ini kita bertemu kembali untuk melaksanakan kuliah melalui online. Dan pada minggu hari ini kita sudah sampai kepada pertemuan yang ke-11. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang manajemen bengkel atau manajemen laboratorium, di mana salah satu ciri khas dari sekolah menengah kejuruan atau SMK, pasti SMK itu mempunyai bengkel atau mempunyai lab ya. Tidak mungkin yang namanya SMK itu tidak mempunyai bengkel atau tidak punya lab. Nah, bagaimana memanage, mengatur dan mengelola bengkel atau lab? Mari kita ikuti perkuliahan dengan tema manajemen bengkel atau lab. Nah, persyaratan utama sebuah bengkel pada sekolah menengah kejuruan atau SMK pada khususnya dan pada sekolah-sekolah vokasi pada umumnya, bengkel itu harus memenuhi persyaratan pengelolaan. Nah, salah satunya persyaratan yang harus dimiliki satu bengkel untuk praktek siswa atau mahasiswa itu, ia harus mempunyai standar safety, keamanan, comfortable, dan energi. Nah, keselamatan yang pertama ya, safety itu harus tetap menjadi tujuan utama laboratorium. Karena bagaimanapun kita belajar harus tidak lepas dari yang namanya memperhatikan aspek keselamatan. Nah, keselamatan laboratorium harus diimbangi dengan kenyamanan kerja atau comfortable. Yang ke-1 itu adalah keselamatan. Baru yang kedua adalah kenyamanan. Kenapa kenyamanan? Agar kita nyaman, kita bisa berlama-lama di suatu ruangan bengkel itu karena kita aman dan kita juga nyaman. Yang ketiga adalah laboratorium itu setelah aman, setelah nyaman, laboratorium harus dirancang agar efisiensi energi dengan tidak mengurangi kenyamanan dan keselamatan. Apalagi kalau kita pada punya bengkel otomotif ya atau mesin, pasti ketersediaan energi salah satunya adalah listrik, itu harus ada dalam bengkel itu. Di samping itu juga energi-energi yang lain itu juga harus tersedia karena kita bekerja pada prinsipnya adalah kita eh, memanage energi, karena teknik otomotif, teknik mesin itu kan mengubah satu energi menjadi energi yang lain. Makanya sumber energi pada lab itu harus ada. Baik, tadi kita telah sampaikan bahwa salah satu pokok penting dalam lab adalah keamanan dan kenyamanan. Salah satunya adalah panas. Nah, desain laboratorium atau bengkel harus memperhatikan sirkulasi udara agar kita bisa nyaman di situ, tidak terlalu panas dan juga sehingga kita bisa nyaman, bisa mengerjakan tugas-tugas, bisa praktikum dengan berlama-lama karena laboratorium itu memperhatikan sirkulasi udara. Nah, sirkulasi udara bertujuan mengganti udara yang ada di dalam ruangan dengan udara yang baru. Biar yang ada di dalam itu fresh semua. Yang kedua adalah penjayaan atau lighting. Sangat penting keberadaan dalam satu bengkel. Perlu memperhatikan terutama kondisi proses belajar peserta didik, apakah mengalami radiasi cahaya, kelebihan iluminasi cahaya, atau terlalu silau. Bias sinar matahari yang dapat masuk ke ruang belajar harus diperhitungkan berdasarkan posisi dan arah dari bangunan. Pemanfaatan cahaya alami pada laboratorium harus sedapat mungkin menggunakan cahaya matahari pada siang hari untuk menghemat energi. Khususnya yang dimaksud di sini adalah menghemat energi listrik.
karena tidak selamanya memakai listrik. Nah, ini adalah gambar apabila ini satu bangunan. Bangunan bengkel itu harus tadi memperhatikan sirkulasi udara, juga memperhatikan panas. Apabila kita punya bangunan bengkel, kita pada siang hari itu antara jam 2 sampai jam 4 itu pantulan itu paling panjang ya. Jadi pantulan sinar matahari itu dari arah barat, karena posisi matahari sudah ada pada barat bangunan. Kita perhatikan agar dia tidak silau, panas tidak tapi silau, jangan sampai silau. Sementara jam 14 atau jam 2 siang itu panas. Bagaimana bangunan atau yang ada di lab itu pada jam 14 atau jam 2 tidak terlalu panas. Kalau sebelum jam 12 itu jam 10 dan jam 8. Jam 8 itu pantulan matahari yang terlalu menyilaukan, yaitu dari arah timur bangunan bengkel. Sementara jam 10 itu adalah panas-panasnya yang dari sebelah timur bengkel. Jangan sampai panas dan silauan matahari itu mengganggu aktivitas kita dalam melaksanakan praktikum di lab. Nah, satu hal yang tidak kalah penting adalah karena kita orang otomotif atau orang mesin, pasti ada suara-suara kebisingan, pasti ada suara-suara yang membuat hidupnya bengkel. Tapi yang namanya bengkel mesin, yang namanya bengkel otomotif pasti tidak lepas dari yang namanya kebisingan. Karena suara-suara kebisingan itu justru memperlihatkan bengkel itu hidup. Tapi kebisingan itu ada batas. Nah, kita akan ikuti sekarang. Bunyi suara dan kebisingan atau biasa disebut dengan noise itu merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan dalam kegiatan proses belajar mengajar pada bengkel atau lab. Suara dan kebisingan jangan sampai merusak organisme tubuh manusia akibat intensitas dan frekuensi yang terlalu sering didengar oleh telinga manusia. Nah, bunyi yang mampu diterima oleh telinga manusia normalnya itu antara 70 sampai 140 desibel. Jadi kalau lebih dari 140 desibel itu sudah merupakan terlalu bising. Dan kita kalau sering-sering mendengar suara-suara yang terlalu bising, ada kekhawatiran dari telinga kita bisa rusak. Artinya bagaimana di dalam bengkel itu suara atau kebisingan di dalam bengkel itu di bawah angka maksimal, yaitu maksimalnya adalah 140 desibel. Ini alatnya. Ini adalah pengukurannya. Batas normal pendengaran manusia, selebihnya menggunakan earplug atau penutup telinga gitu ya. Nah, pada posisi-posisi yang merah itu bahaya. Sudah 140 apalagi ya, 110, 100 itu sudah mendekati bahaya. Pada posisi lebih dari 90 kita sudah diperingatkan untuk menggunakan earplug agar telinga kita aman. Nah, sebagusnya kita menggunakan kita mendengarkan suara-suara bising karena mesin dan sebagainya itu pada zona yang biru ini. Kita aman, kita belum memakai earplug pun sudah masih dalam aman, zona nyaman. Zona kuning ini zona yang sudah hati-hati. Ini adalah batas pendengaran manusia. Selanjutnya, dalam memanage lab atau bengkel, ada standar-standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan Permendikbud nomor 8 tahun 2018. Ada bisa membaca di situ. Kalau misalnya kita punya bengkel kerja untuk bangku
atau biasa untuk kerja bangku. Berapa siswa atau berapa mahasiswa yang akan mengikuti praktikum, rasionya adalah setiap mahasiswa atau peserta didik itu rasio pemakaiannya, ruangannya maksudnya adalah 3 meter persegi dengan kapasitas untuk 18 peserta didik. Luas minimumnya adalah 54 meter persegi, lebar minimumnya adalah 9 meter persegi. Ini adalah sesuai dengan Permendikbud nomor 8 tahun 2018. Kalau kita misalnya mesin fresh sama, mesin pengepasan sama, rata-rata setiap siswa atau peserta didik itu adalah 3 meter persegi. Ini adalah gambar atau denah lokasi lab atau bengkel permesinan. Di situ ada ruang kerja mesin Gerindra, kemudian mesin bubut, mesin fresh, arah kerja bangku dan sebagainya. Ada ruang instruktur. Ini adalah contoh saja yang bisa dicontoh dalam membuat lab atau bengkel pada SMK. Nah, standar bangunan tentu sesuai dengan permen tadi, lebar bengkel lebih dari 15 meter. Tinggi bengkel per lantai itu 6 meter, karena tadi sirkulasi udara pada bengkel itu sangat penting untuk kenyamanan, untuk comfortable, dan untuk keamanan. Yang ketiga adalah rasio lebar dan tinggi 1:2. Luas minimal lantai per murid 5 meter persegi per murid. Luas minimal lantai. Jarak minimal bangunan bengkel dengan bangunan lain setidaknya dapat diakses truk, atau minimal itu 4 meter. Truk bisa masuk dalam bengkel itu. Jadi tidak terlalu pendek. Akses jalan menuju bengkel dapat diakses truk, karena mesin-mesin yang besar, mesin-mesin yang berat itu mengangkutnya menggunakan truk, maka kita desain bangunan itu agar truk bisa masuk dalam bengkel. Setiap 3 meter terdapat kolom untuk semua konstruksi bengkel. 8 pondasi dalam tiang pancang atau paku bumi biar kuat. Dinding bengkel dari batu bata merah. Atap bengkel terbuat dari bahan PVC. Konstruksi rangka atap adalah baja plat 1. Dan bengkel harus bersertifikat hak milik sendiri. Artinya memiliki IMB. Artinya kalau bengkel itu tidak boleh mengontrak atau meminjam dan sebagainya, harus mempunyai sertifikat hak milik untuk sekolah atau lembaga atau yayasan. Ini adalah gambaran agar Anda bisa membayangkan, agar Anda bisa mempelajari mana yang salah dan mana yang benar, mana yang ideal, mana yang tidak, dan punya gambaran. Kalau misalnya Anda menjadi seorang manajer, nanti bisa membayangkan pengen membuat bengkel yang seperti ini, yaitu tirulah sesuai dengan ideal. Yang sebelah kanan Anda itu adalah yang benar, dan sementara yang sebelah kiri itu tidak benar. Kenapa tidak benar? Di situ ada keterangannya. Bangunan bengkel yang rendah, kurang dari sekian meter tadi. Kemudian proses produksi yang tidak teratur, terlalu sempit, jadi tidak leluasa, siswa dalam praktek pun tidak nyaman, dan kita pun juga tidak aman pada bengkel tersebut. Dibandingkan dengan yang sebelah kanan Anda, itu adalah bengkel yang bangunannya ideal, kokoh dengan banyak kolom, bentuknya memanjang tanpa sekat, los gitu ya. Bangunan bengkel yang tinggi, bahkan di situ lebih dari 15 meter.
Jadi sirkulasi udara itu bisa leluasa, pergantian udara. Kita di dalamnya bisa leluasa, bisa nyaman. Baik, kita lanjut. Standar lantai tadi ya. Lantai khusus kerja logam berupa beton cor dengan plester halus. Lantai khusus ruang instruktur berupa keramik atau kayu. Lantai khusus ruang teknisi atau toolman berupa keramik atau kayu. Lantai khusus ruang rombel atau kelas berupa keramik atau kayu. Lantai khusus lab laboratorium bengkel berupa keramik atau kayu. Pewarnaan lantai menggunakan cat khusus epoxy fluor atau coating dengan bahan resin dan hardener. 9. Warna demarkasi lantai mengacu pada K3. Bersih, jelas, terawat, dan ada petunjuk arah lalu lintas. Yang mana lintasan yang boleh dilalui dan mana yang tidak boleh dilalui, itu jelas. Yang 10, tidak ada lantai yang rusak dan aman untuk dilewati forklift, apalagi kita adalah bengkel-bengkel mesin. Alat-alatnya terlalu berat agar forklift itu bisa leluasa untuk mengangkat dan mengangkut alat-alat kita. Forklift diberi kesempatan untuk bisa masuk ke ruangan bengkel. Ini contohnya. Ini ada yang tadi seperti yang sebelumnya, slide sebelumnya, ada yang kurang ideal dan ini yang ideal. Kenapa tidak ideal? Keramik dapat memberikan pekerja terpeleset karena licin. Justru pada bengkel otomotif, bengkel mesin itu tidak dianjurkan keramik, apalagi kalau kita menggunakan karena mesin pasti melakukan perawatan pemakai oli. Lantainya licin dan kemudian ada oli, bisa licin dan bisa malah bahaya. Yang kedua, kenapa tidak ideal? Tidak ada penanda antara area kerja dengan lintasan produksi, tidak jelas. Mana ini kan lintasannya di satu. Jadi mana yang bisa dilewati dan mana yang tidak jelas. Dibandingkan dengan yang sebelahnya, yaitu yang ideal. Kenapa dia ideal? Lantainya dari beton yang kuat. Kalau misalnya ada bahan dan sebagainya yang terjatuh, tidak merusak lantai karena dia kuat, karena dia cor, bukan keramik. Area lintasan produksinya jelas. Jadi siapapun tidak diperkenankan kecuali yang praktikum itu melalui lintasan yang merah. Jadi zona-zona yang merah itu tidak untuk umum. Batasnya adalah yang kuning itu. Ada bantasan, ada lintasan gitu ya. Kedua, area kerja. Yang merah itu ada area kerja. Siapa yang bisa masuk pada warna yang merah itu adalah orang yang sedang melakukan praktikum pada ruangan itu. Selain dia tidak bisa, walaupun dia adalah instruktur, tidak boleh masuk ke zona yang merah. Selanjutnya adalah standar pintu bengkel. Anda lihat di situ ya, lebar pintu utama bengkel itu lebih dari 4 meter agar memberikan kesempatan truk itu bisa masuk, karena alat-alatnya kan terlalu besar. Yang ngangkutnya truk bisa masuk 4 meter. Kemudian tinggi pintu utama bengkel 5 meter atau melewati batas maksimal angkat forklift bisa masuk. Lebar pintu ruangan lebih dari 2,5 atau dapat dimasuki forklift. Tinggi pintu ruangan lebih dari 5 meter atau batas maksimal angkat forklift. Kemudian desain pintu ruangan menggunakan double swing dengan bahan full kaca. Keamanan pintu menggunakan kunci remote atau pin. Nah, gambarnya ini. Sebelah sini tidak dianjurkan. Yang ini adalah yang ideal. Sebelah kanan Anda itu yang ideal. Ada mobil di situ, bisa leluasa, bisa masuk, forklift bisa masuk karena pintunya lebar, karena pintunya tinggi. Sementara yang tidak ideal, pintu bengkel kecil,
dan sempit, tidak muat untuk bongkar muat material atau alat-alat mesin. Apalagi landai, tidak ada kesempatan untuk masuk ke ruangan itu, truknya tidak bisa masuk, forklift apalagi. Kenapa tidak ideal? Karena pintu model swing dan bahan kayu kurang aman untuk keamanan bengkel. Rute masuk bengkel tidak dilengkapi pewarnaan area lintasan. Kenapa ideal? Sebaliknya ya. Setiap bengkel memiliki pintu bengkel berjenis rolling door kuat, dilengkapi tanda rute lintasan. Yang hijau bisa untuk lintasan, yang merah tidak boleh. Kemudian pintu lebar dan tinggi serta muat untuk loading truk maupun forklift. Baik, kita lanjut. Standar penyekatan sekarang. Standar penyekatan bengkel bahannya dari kaca full. Tinggi penyekat lebih dari 3 meter. Jenis penyekat adalah semi permanen. Keamanan penyekat harus kedap suara, aman terhadap getaran dan gempa bumi. Ini gambarnya. Ini sekat bengkel kurang ideal. Kenapa? Karena sekat dan papan tulis membuat area teori dan praktek menjadi bising. Yang sebelah sana kan untuk teori. Kalau di sini dipakai untuk kerja bengkel, pasti kan yang ada di ruangan teori itu kan terlalu bising, tidak ideal. Sementara yang sebelah kanan itu adalah sekat dengan kombinasi material dari kaca. Sekatnya seperti itu. Sekat portable dapat menyekat ruangan secara fleksibel dan kedap suara. Sementara yang selanjutnya kita lanjut standar layout. Bentuk lokasi bengkel berbentuk sayap. Tipe layout bengkel dengan kombinasi line production dengan flexibility layout. Level proses dalam layout bengkel ditata sesuai dengan urutan level kompetensi yang jelas, rapi dan berkelanjutan. Publikasi desain layout bengkel harus memiliki prototipe dalam bentuk 3 dimensi yang dipamerkan di bengkel. Informasi layout harus detail sesuai dengan kondisi sekarang dan menunjukkan informasi mitigasi bencana. Ini gambarnya. Ini layout gambar. Setiap bengkel itu harus disertai dengan layout. Sebelum orang masuk ke bengkel itu dipelajari dulu kalau layout, dan layoutnya harus jelas. Dan layoutnya pun harus sesuai. Yang sebelah kiri itu adalah layout yang tidak ideal, dan yang sebelah kanan itu ideal. Kenapa tidak ideal? Karena tidak ada pintu darurat. Kalau ada bencana dan sebagainya, bengkel itu harus lebih dari satunya dipersiapkan untuk pintu darurat. Bencana misalnya adalah kebakaran dan sebagainya, agar orang tidak terjebak dalam bengkel itu. Yang kedua, kenapa tidak ideal? Karena tidak ada petunjuk letak apar dan hidran. Kenapa tidak ideal? Karena tidak ada petunjuk titik kumpul. Kenapa tidak ideal? Karena tidak ada petunjuk jalur evakuasi apabila terjadi bencana. Dan sebaliknya, kalau yang sebelah kanan Anda itu adalah yang ideal. Ada jalur material, ada denah layout lengkap dengan dimensinya, ada informasi mitigasi bencana dan sebagainya. Yang ideal. Kita lanjut. Standar pergudangan. Yang namanya bengkel itu pasti ada gudang, karena untuk menyimpan penyimpanan barang-barang yang akan dipakai di lain waktu ya. Gudang perlu dipisahkan antara gudang alat, aksesoris mesin, bahan praktek mudah meledak dan tidak meledak. Hanya ditata dengan rapi sesuai dengan fungsi, bentuk, dan tingkat resiko penyimpanan.
Struktur gudang dengan atap yang tinggi, memiliki banyak ventilasi, punya jendela, tidak lembab dan kokoh. Lantai gudang di hardener dengan dilengkapi informasi pedestrian dan jalur lalu lintas forklift. Anda bisa baca sendiri di situ ya. Terdapat ruang penyimpanan sisa bahan plastik, limbah dan produksi. Contohnya ini. Ini tidak ideal yang sebelah kiri. Kenapa tidak ideal? Alat dan mesin dan material berserakan, tidak terkontrol, tidak rapi dalam menata. Kenapa tidak ideal? Karena penataan alat yang kurang tepat, tidak sesuai dengan tidak dipisah-pisahkan sesuai fungsi. Kenapa tidak tepat? Karena pencahayaan gudang dan area khusus yang kurang memerhatikan keamanan dan kenyamanan bekerja atau yang ada di dalam lab. Terlalu redup, terlalu tidak ada udara yang masuk dan sebagainya. Pasti kita tidak nyaman kalau kita berada pada ruangan yang sebelah kiri itu. Dan barang-barang berserakan dibandingkan dan sebelah kanan. Rapi dia. Penerangan yang baik. Ada sirkulasi udara, ada listrik yang menerangi. Kenapa dia ideal? Tempatnya higienis, bersih, rapi, dan barang-barang yang ada di situ ditata dengan rapi. Baik, kita lanjut. Standar kenyamanan pandangan. Yang pertama adalah luas area jendela dengan luasan bengkel lebih dari 40%. Dari 40% area bengkel atau lab itu jendela. Biar tadi sirkulasi udara itu bisa terjadi. Kita bisa leluasa ada di dalam karena 40%-nya kita masih menghirup udara dari luar. Susunan jendela berbentuk bilateral dengan susunan 4 jendela dengan 1 celah dinding. Tinggi jendela adalah batas tertinggi atap bengkel. Selanjutnya cahaya di dalam ruangan itu juga memperhatikan sistem pencahayaan pada umumnya, yaitu 50% cahaya natural, 50% cahaya buatan. Jadi tidak hanya kita pencahayaannya hanya listrik saja, tapi juga kita memanfaatkan pencahayaan dari luar, dari matahari. Pantulan cahaya mantul ke semua bagian bengkel secara rata. Cahaya buatan atau interior terdiri dari satu lampu mampu mengcover lebih dari 2 area kerja. Ini gambarnya. Nanti bisa standar-standar bisa Anda baca sendiri. Kita akan melihatkan gambarnya. Kurang ideal yang sebelah kiri. Kenapa kurang ideal? Karena pencahayaan buatan mengakibatkan boros energi. Jendela-jendelanya sempit. Kalau ruangan yang ada di sebelah kiri Anda, kalau misalnya terjadi pemadaman listrik, pasti dia gelap. Sebabnya hampir 100% pencahayaannya dia dari listrik. Apabila listrik mati, maka satu ruangan itu akan gelap dan tidak akan bisa bekerja karena gelap. Kenapa tidak ideal? Karena tidak ada jendela di dalam bengkel yang disebabkan bangunan yang saling berhimpitan. Tidak ada pencahayaan dari luar, jendelanya minim. Dibandingkan dengan sebelah kanan Anda, bengkelnya tinggi ya. Ada sirkulasi udara, ada pencahayaan dari luar juga. Cahaya buatan yang teratur. Artinya satu listrik untuk 2 bagian kerja. Dipenuhi banyak jendela. Kita nyaman di situ karena kita tidak terlalu panas. Ada sirkulasi udara. Kita lanjut, standar kenyamanan pendengaran. Jadi harus memperhatikan tingkat kebisingan, karena kalau terlalu bising juga bahaya. Peredaman kebisingan alat atau mesin dengan mengisolasi alat dan mesin yang mengakibatkan kebisingan pada area khusus peredaman.
Ambang batas kebisingan adalah 70-85 desibel, seperti suara vakum cleaner. Yang ketiga, memiliki 2 atau lebih alat pengukur kebisingan dan fungsinya alat kebisingan itu baik. Di dalam bengkel itu, karena kita selalu berhadapan dengan suara-suara bising mesin, maka di dalam bengkel itu harus ada alat pengukur kebisingan. Ini kan biasa yang terjadi di bengkel mesin atau bengkel otomotif. Salah satunya adalah kompresor. Jadi mungkin kompresor diletakkan pada area khusus yang jauh dari area kerja, agar tidak terlalu bising dalam ruangan itu. Kemudian diletakkan di dalam box dengan dilampingi peredam suara. Kenapa tidak ideal? Karena instalasi kabel kompresor yang tidak rapi mengakibatkan bahaya konsleting pada kompresor itu. Kenapa tidak ideal? Karena tidak ada penutup khusus peredam bunyi dan getaran kompresor. Kenapa tidak ideal? Karena kompresor dekat dengan tabung gas, sangat berbahaya dan mudah terjadi ledakan. Kita lanjut, standar panas dan ventilasi. Dalam standar sesuai dengan permen, sirkulasi udara itu segar lebih dari 30%. Sistem ventilasi bengkel menggunakan ventilasi, kipas angin, air cooler, dan blower. Sistem ventilasi ruangan laboratorium kerja dengan komposisi satu ruangan dengan 2 AC. Kelengkapan bengkel ada 50%, sejuk dan nyaman. Kelembapan ruangan kurang dari 50%, yaitu agak dingin. Suhu bengkel antara 20 sampai 25 derajat Celcius. Suhu ruangan antara 20 sampai 25 derajat Celcius. Ini gambarnya. Pasti yang ada di sebelah kiri Anda, kalau kita ada di situ tidak nyaman. Kenapa? Tidak ada ventilasi dalam area kerja. Panas. Kenapa tidak ideal? Karena tidak ada fasilitas gas buang membahayakan diri tercemar polusi udara. Jadi kalau misalnya mesin ini hidup, berarti kan satu jelas kebingungan suara, yang kedua adalah polusi udara ada di dalam ruangan itu, karena tidak ada untuk membuang gas udara dari mesin itu. Jadi gasnya ada di ruangan itu. Kenapa tidak ideal? Karena penggunaan kipas angin atau blower memberikan boros energi. Itu idealnya kan blowernya tidak ada, tapi diganti dengan jendela-jendela, dengan ventilator agar sirkulasi udara bisa masuk ke ruangan itu. Dibandingkan dengan yang sebelah kanan Anda, ventilasi ganda atas dan bawah, kemudian memiliki banyak ventilasi juga, banyak jendela juga, kita bisa nyaman di situ tanpa ada listrik, tanpa ada kipas angin pun kita bisa nyaman ada di ruangan itu. Tidak kalah penting adalah bengkel itu harus mempunyai standar K3. K3 sesuai dengan permen ada 14 poin, Anda bisa membaca sendiri. Peralatan K3 lengkap, informasi K3 sangat lengkap, simbol K3 sangat lengkap, standarisasi perlengkapan K3 sesuai dengan standar ISO. Rasio ideal alat K3 menggunakan rasio 1:1. Penerapan 5R di setiap waktu, memiliki ruangan khusus terisolasi dengan keamanan terbaik. Bengkel sangat aman, nyaman, terhindar dari bahaya kerja, dan seterusnya. Ini kan, ini yang kurang ideal. Kenapa tidak ideal? Karena mesin tidak dilengkapi dengan aksesoris safety. Karena tidak ideal karena rambut yang panjang tanpa pelindungan dapat membahayakan
praktikan. Ini kalau tiba-tiba apa namanya terurai rambutnya, kemudian nyangkut pada mesin, itu kan bisa bahaya. Tidak pakai alat penutup kepala. Kenapa tidak ideal? Tidak menggunakan sarung tangan, ya, bahaya. Tidak memperhatikan K3. Kenapa tidak ideal? Karena tidak menggunakan wear pack atau pakaian kerja pada saat dia kerja di bengkel. Dibandingkan dengan sebelah kanan, ada alat ukur dalam bekerja, fokus dalam bekerja, menggunakan wear pack dan sebagainya. Ada penutup kepala juga, standar K3 digunakan, dan sebelah kiri itu tidak menggunakan standar K3, dan itu bahaya. Ergonomis, agar kita nyaman, kita aman, bengkel atau lab harus memenuhi standar ergonomis. Luas area kerja setiap alat mesin lebih dari 3 meter sesuai standar tadi kan. Terdapat kursi fleksibel beroda, kuat, nyaman, dan dapat diatur. Lantai bengkel halus, rata, dan tidak bergelombang di area bengkel, dan seterusnya. Ini nyaman. Ergonomi checkpoint bengkel ideal. Yang sebelah ini tidak ideal, karena jarak antar alat mesin yang kecil dan berdesak-desakan. Tidak ada garis pembeda area kerja dengan lintasan. Sementara yang sebelah kiri ada garis yang jelas, ada lintasan material handling, ada area kerja yang luas yang tidak mengganggu pekerja lain, ada pemisahan area kerja dengan lintasan produksi. Standar mitigasi bencana, minimal ada APAR di setiap area kerja, dan APAR itu masih berfungsi dengan baik, dan APAR itu mudah dijangkau. Dan tidak kalah penting, ada alarm tanda bahaya, karena di lokasi bengkel atau lab mesin itu dekat dengan bahaya, maka alat-alat untuk peringatan dini minimal atau alarm itu harus siap digunakan dan dalam berfungsi baik dan mudah dijangkau. Ada arah evakuasi, ada APAR standarnya, ya. Lanjut, standar alat dan mesin. Dalam permen itu kebaharuan alat dan mesin itu penting. Yang dimaksud kebaharuan alat dan mesin itu berada pada pembuatan 5 tahun terakhir. Jadi mesinnya tidak terlalu usang, mesinnya tidak terlalu ketinggalan zaman, karena mesinnya itu di bawah 5 tahun. Yang kedua, perawatan alat dan mesin secara berkala, terjadwal, dan rutin, melakukan running maintenance. Yang ketiga, tersedia berbagai varian aksesoris alat dan mesin yang lengkap. Yang keempat, sistem kerja alat atau mesin berbasis daring atau wireless, sesuai dengan model sekarang, ya. Ini yang manual, ini yang standar. Kenapa tidak ideal? Karena mesinnya tua. Padahal nanti siswa itu dalam bekerja sudah tidak menggunakan mesin itu, tapi dia masih menggunakan mesin itu sebagai praktek. Nanti kalau dia kerja bingung dia, karena mesinnya tidak sesuai dengan apa yang dulu diajarkan. Kenapa tidak ideal? Karena mesin praktek yang lebih dari 10 tahun identik dengan kerusakan komponen mesin. Yang selanjutnya, kenapa tidak ideal? Karena ketepatan dan keakurasian akan menurun jika tidak dilakukan maintenance yang rutin dan berkala. Sementara yang sebelah kanan kontrol dengan terprogram dan digital system. Kenapa ideal? Karena mesin praktek maksimal 5 tahun terakhir.
Standar instalasi kelistrikan. Bengkel, lab, khususnya mesin itu daya listriknya menggunakan 3 fase. Pembagian daya listrik adalah satu kontak, satu mesin, tidak boleh cabang-cabang. Penggunaan genset adalah satu genset untuk 2 unit. Genset untuk 2 unit. Sekring khusus daya yaitu satu sekring untuk 1 unit. Sistem jalur kabel yaitu terletak di atas, rapi dan tersembunyi. Sirkuit lampu untuk satu sirkuit untuk lebih dari 5 lampu. Stop kontak ada di setiap jarak 2 sampai 2,5. Maaf, 2,9. Nah, ini. Kenapa tidak ideal yang sebelah kiri? Karena tidak ada tanda hazard dan bahaya tersetrum. Kenapa tidak ideal? Karena instalasi kabel yang tidak rapi. Potensi untuk terjadi konslet pada listrik lebih besar. Sementara yang sebelah kanan Anda itu yang ideal. Kenapa ideal? Instalasi listrik dipasang di atas, jadi tidak mengganggu pada saat kita bekerja. Kenapa dia ideal? Kabel dibungkus rapi, dan itu aman. Kenapa ideal? Karena setiap satu mesin diberikan 1 sampai 2 stop kontak untuk 3 fase. Selanjutnya adalah standar efisiensi energi. Penggunaan solar cell memiliki lebih dari 1 solar cell dan dimanfaatkan. Penggunaan energi angin memiliki lebih dari 1 kincir angin yang dimanfaatkan. Pendaur ulangan sisa produksi untuk bahan praktek baru dan dapat dijual. Penjayaan bengkel lebih dari 50% alami dan sisanya buatan. Yang sebelah kiri selalu boros, listriknya di mana-mana, dan listriknya listrik yang boros energi. Pencahayaan dengan lampu neon, ya. Neon itu kan lebih boros energi, bukan LED. Sementara yang sebelah kanan dia mengembangkan energi surya. Ada fasilitas tambahan dalam bengkel itu, ada air minum untuk ketersediaan lebih dari 25 siswa. Ada cuci tangan, kemudian ada toilet, pria dan wanita disendirikan, tidak boleh sama. Kemudian ada akses internet sebagai ruang diskusi. Terdapat komputer, ada meja, ada kursi, dan akses internet cepat. Tersedia locker yang aman, ada gantungan baju, ada lemari serbaguna dan sebagainya. Ada cuci tangan, ya. Baik para mahasiswa, demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini, yaitu tentang manajemen bengkel atau laboratorium pada sekolah menengah kejuruan. Terima kasih dan kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.